Kalau jaksa menyatakan tidak memenuhi unsur karena pada saat kejadian itu pada hari libur sehingga tidak dibutuhkan cuti, padahal kita tidak pernah masalahkan itu. Persoalannya bukan cuti, bergeser. Tapi bukannya di situ Gakumdu itu adalah unsurnya ada Bawaslu. Ya, Bawaslu menyatakan melanggar. Iya, tapi jaksa dan kepolisian penyidik tidak. Ya. Padahal itu satu lembaga. Ya. Gakumdu itu. Ya. Itulah yang kemudian tidak kemudian menjadi perkara dan dilimpahkan ke pengadilan, begitu. Ya. Nanti bisa dijelaskan itu Pak dari Bawaslu dan bisa ditambahkan Hakim lain. Itu saja secara substansi. Ada sedikit lagi. Apa? Karena pada saat kita melaporkan wakil wali kota di Bawaslu Kota Semarang itu bukti kami sangat kuat karena video berasal dari pengunggah pertama, bahkan bukti video HP pun kami serahkan kepada Bawaslu Kota sebagai bukti karena katanya akan di lab forensik bahwa itu asli dari pengunggah pertama. Kemudian Bawaslu Kota sangat serius, dia memanggil saksi ahli bahasa. Ya, artinya seperti yang Anda sampaikan bahwa menurut Bawaslu kajiannya bahwa wakil wali kota ini memenuhi persyaratan untuk dinyatakan persoalannya ditingkatkan kepada Gakumdu dan menurut dia karena cukup alasan mestinya harus diproses. Ya. Tapi unsur Gakumdu yang lain, penyidik atau kepolisian dan jaksa yang ada di situ, kejaksaan menyatakan tidak. Apakah Anda tahu kemudian ada voting di situ antara tiga unsur itu? Saya tidak tahu. Atau Anda juga kemudian tidak tahu apakah kemudian Bawaslu provinsi kemudian berubah menyatu dengan pendapatnya dua unsur yang lainnya? Tidak, karena setelah itu tidak memang tahu, saya katanya tidak tahu. Kalau votingnya saya tidak tahu. Nggak tahu kan? Apakah kemudian Bawaslu tetap firm dengan kesimpulannya ataukah kemudian setelah dilakukan kajian bersama dengan unsur dua yang lainnya, kejaksaan dan penyidik, kepolisian, kemudian menyimpulkan suatu pendapat atau kesimpulan bahwa memang tidak terpenuhnya unsur itu kemudian tidak ditingkatkan untuk jadi perkara dilimpahkan ke pengadilan, ataukah kemudian terjadi dissenting opinion misalnya. Anda tidak tahu ya? Oh, kalau itu saya tahu karena saya datang. Ya, kalau tahu apa? Maksudnya setelah kejadian itu saya mendatangi Bawaslu Kota Semarang meminta tapi penjelasan. hasil kajian bersama ketiga lembaga, ketiga unsur yang ada di Gakumdu, kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu itu seperti apa? Apakah kemudian Bawaslu tetap firm dia menyatakan bahwa ini harus ditindak karena memenuhi adanya dugaan pelanggaran, sementara yang dua menyatakan tidak, ataukah kemudian menjadi satu kesatuan bulat sebuah pendapat yang dinyatakan bahwa tahu tidak Anda seperti itu? Saya meminta penjelasan kepada Bawaslu Kota dan jawabannya bahwa Bawaslu Kota Semarang tetap pada pendiriannya, itu aja. Ya, tapi hasil kajian bersama tidak tahu ya. Masih ada lagi? Cukup. Cukup ya. Nanti mungkin bisa didalami oleh pihak pemohon. Mana yang dua? Sinur Latifah. Apa yang akan dijelaskan di sini, Nur? Saya melihat kejadian langsung pencoblosan oleh KPPS. Pencoblos langsung oleh KPPS. Iya. KPPS berapa ini? KPPS TPS 08 Dusun Winosari, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Minosari 08. Minosari, kecamatan atau desa? Dusun Winosari. Dusun Minosari. Desa Karangjati. Desa Karangjati. Kecamatan Wonosegoro. Kecamatan? Wonosegoro. Wonosegoro. Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali. Ini di TPS berapa? TPS 08 itu? 08. 08 ya. Siapa namanya? Si pencoblosnya.
Ketua KPPS-nya itu. Ketua KPPS-nya Jumadi. Jumadi. Oke, terus bagaimana modusnya, caranya dia? Berapa yang dia coblos tahu? Sepengetahuan saya kurang lebih 15. 15. Tahu dari mana jumlah itu? Saya menyaksikan sendiri. Menyaksikan. Ketika itu ada di mana dia, saudara? Saya di tempat kejadian, saya di TPS-nya. Di TPS-nya? Iya. Boleh mau masuk TPS? Boleh. Di bilik itu? Saya di samping saksi-saksi. Di samping saksi-saksi. Iya. Terus nyoblosnya bukan di bilik? Nyoblosnya di bilik. Di bilik. Bagaimana bisa tahu, kan ketutup? Saya aja dengan istri saya masuk itu noleh samping nggak bisa loh. Anda duduk di tempat duduk saksi bagaimana? Terlihat secara langsung, Pak. Loh, kan kalau di dalam bilik kan tidak secara langsung terlihat. Iya, saya punya rekaman videonya. Oh, bukan. Kita tangkap dulu dengan visual secara sederhana dulu. Anda kan duduk di deretan saksi. Iya. Ketua KPPS yang namanya Jumadi mencoblos surat suara 15 surat menurut saudara itu di dalam bilik. Mohon maaf Pak, bukan ketua KPPS, tapi anggota KPPS. Tadi paham saya ketuanya. Bukan. Bukan, anggota KPPS. Anggota KPPS. Ya, tapi tetap substansinya kan nyoblosnya di dalam bilik. Iya. Bagaimana saudara bisa melihat? Kan biliknya ada tutupnya. Iya, itu orang yang mempunyai hak suara itu datang. Datang kemudian ngambil surat suaranya. Ya. Si anggota KPPS-nya itu jaga-jaga di bilik, berdiri di bilik. Ketika yang punya hak suara tadi sampai ke bilik, itu KPPS-nya mencobloskan. Iya, tapi itu kan Mbak, itu kan ketutup oleh kotak itu, seng atau apa ya? Ketutup kan? Bagaimana bisa melihat kalau itu ada pemilih yang kemudian dicobloskan segala macam, bagaimana caranya? Cara melihat, saya melihat secara langsung. Iya, artinya kan itu ada tutupnya toh? Ada tutupnya bilik itu? Bisa diputarkan videonya. Nanti saya izin ketua dulu, tapi jelaskan dulu. Itu kan ada tutupnya. Iya. Bagaimana Anda bisa melihat? Terlihat itu kan tutupnya kan begini bentuknya. Jadi saya tuh dari sudut sini. Terlihat dari samping seperti itu. Yakin betul bahwa itu Jumadi itu anggota KPPS itu mencobloskan pemilih yang akan mencoblos itu? Yakin betul Pak. Tapi itu bukan Jumadi namanya Pak. Itu anggota KPPS, bukan Jumadi namanya. Kok Anda itu bagaimana? Tadi Bapak nanya ketua KPPS-nya siapa, namanya Jumadi. Tapi yang mencobloskan itu bukan ketua KPPS. Ya karena Anda pertamanya ada ketua KPPS mencobloskan. Makanya yang saya kejar adalah identitas ketua KPPS-nya. Saya bilangnya anggota KPPS. Itu belakangan. Ya sudah, nggak usah kita berdebat. Itu ada ralat, yang benar adalah anggota KPPS yang bernama Jumadi, bukan Jumadi. Siapa namanya? Komri. 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 Iya. Jangan berubah lagi ya. Nanti berubah lagi. Komri anggota KPPS Desa Wonosari, Minosari, Dusun Minosari, Desa Wonosegoro, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali. Oke. Jadi Anda yakin persis melihat ya? Saya. Kok bisa, memang yang minta bantu untuk mencoblos itu berapa orang? Kok Anda bisa sampai punya hitungan 15 itu? Karena melihat langsung proses pencoblosannya itu. Ya apa orang 15 berkerumun di situ minta dicobloskan? Jadi selama proses pencoblosan saya di sana. Iya, teknisnya bagaimana tuh? Teknis caranya bagaimana ya? Apa setiap orang datang satu, Pak cobloskan, atau sini saya cobloskan, bagaimana? Jadi di sana setelah pemilihan itu saya baru tahu ternyata
di satu dusun itu ada kesepakatan orang yang tidak tahu dan orang yang sudah lanjut usia itu akan dicobloskan seperti itu, Pak. Ini yang dicoblosin memang orang yang tidak tahu dan orang yang sudah lanjut usia. Iya. Ya. Apakah orang yang dicobloskan itu mengucapkan secara sukarela pilihannya atau tanpa ditanya kemudian yang mencoblos Komri? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oh, itu jadi ada kesepakatan. Apa sudah tahu itu kesepakatan itu di mana dibuat? Di dusun, Pak. Ya, Anda menyaksikan? Saya tidak menyaksikan. Tidak menyaksikan. Tahu dari mana bahwa itu ada kesepakatan? Tahu dari warga sana. Dari warga sana. Ada kesepakatan. Berarti Komri itu mencobloskan memang sudah mandat dari kesepakatan. Saya kurang tahu, Pak. Saya tidak tahu kalau Loh, katanya sudah ada kesepakatan. Kemudian Komri mencobloskan, dasarnya kesepakatan itu kan mengikuti cara berpikir dan apa yang sudah terangkan. Nah, persoalannya apakah Komri itu kemudian menanya dulu, Ibu mau milih siapa? Saya cobloskan karena sudah sepuh. Kalau itu saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Apakah kemudian tanpa ditanya kemudian Komri mencoblos sesuka hatinya? Juga tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu saudara hitung sampai 15? Kurang lebih. Kurang lebih. Itu pakai jeda antara satu dengan lainnya ataukah sekaligus berkerumun gitu, Mbak? Pakai jeda, Pak. Jadi tergantung siapa yang datang. Oh, bukan datang. Tapi selama ada 15 orang itu Anda masih di situ? Iya. Anda saksi nomor berapa sih? Saya bukan saksi, Pak. Oh, kenapa duduk di deretan saksi? Saya mendapatkan tugas dari saya adalah relawan dari APDI. Dari? APDI. Aliansi Peduli Demokrasi Indonesia. Aliansi Peduli. Memang dapat izin untuk? Iya, saya punya surat izinnya. Saya juga pakai. Dan diizinkan oleh? Diizinkan oleh Ketua KPPS-nya. Oke. Kalau kemudian apa yang sudah dilakukan atas kejadian itu sebagai pemantau atau aktivis? Sebagai pemantau saja, Pak. Pemantau. Ada nggak saudara tuangkan keberatan atau sampaikan keberatan kepada petugas di situ? Tidak. Tidak. Terus apa eksistensi keberadaan Anda di situ ya kalau begitu? Saya mengawasi, saya mendapatkan tugas. Iya, apa mengawasi itu kemudian begitu ada kejadian dicatat saja, kemudian tidak ada pemberitahuan kepada petugas. Pak, ini kan tidak boleh. Kalau itu yang memberitahukan tidak boleh itu saksi dari pihak. Enggak, yang ditanya bukan saksi. Kalau saksi otomatis dia memang punya hak untuk keberatan. Tapi yang ditanya anda sendiri dengan dasar sebagai relawan tadi? Tidak. Tidak ya. Saudara tahu di situ perolehan suaranya berapa? Tahu. Berapa untuk 01? Persisnya saya lupa, Pak. Saya lupa, tapi di catatan ada. Catatan di mana catatannya? Di HP saya. Bisa dibuka? HP saya di bawah. Oh, diminta ya. Diminta. Yang menang pasangan nomor berapa? 01. 01. Dicatat ya, yang menang 01. Baik. Ada lagi yang mau dijelaskan? Saya mendapat intimidasi. Intimidasi? Dari? Terus terang dari siapa? Dari banyak orang. Banyak orang harus jelas. Tepat pukul 11 malam saya dipanggil ke. Kapan itu? Tanggal 19. 19 bulan? Bulan April. Bulan April. Oh, 2 hari setelah hari H. Apa itu bentuk ancamannya? Jadi pada malam itu saya dipanggil ke rumah salah satu warga. Anda juga penduduk situ? Iya. Di kampung? Iya. Kampung apa namanya? Dusun Winongsari. Dusun Minosari. RT berapa? RT 04. Ada berapa RT dusunmu? Ada 2. 2. Baik, bagaimana bentuk ancamannya? Jadi pukul 11 malam saya dipanggil ke rumah salah satu warga. Di sana sudah ada ketua KPPS, sudah ada salah satu anggota KPPS, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa. Iya.
kader partai dan beberapa preman. Iya, preman. Iya. Preman kampung di situ. Iya. Di sana saya perempuan sendiri. Apa substansi ancamannya apa ketika di forum itu? Saya ditanya posisi saya di sana sebagai apa, kenapa ada video yang viral. Oh, ketika itu memang kemudian ada video viral. Iya. Yang menyebarkan memang saudara? Bukan. Bukan. Tapi tentang pencoblosan yang dilakukan oleh Komri itu? Iya. Oh, padahal bukan saudara? Bukan. Oh. Tapi mereka kemudian mengundang saudara. Iya. Apa kemudian menuduh saudara? Yang Saya dituduh sebagai penjahat politik di sana, Pak. kejahatan penjahat politik. Terus apa bentuk ancamannya? Saya secara tidak langsung diancam dibunuh. Dibunuh? Jadi saya dengar dari teman saya yang mendengar secara langsung bahwa saya diancam akan dibunuh, seperti itu. Dari teman saudara ketika di forum Anda dipanggil itu loh, ada tidak secara oral yang menyampaikan Anda saya bunuh begitu? Tidak. Tidak ada. Terus berapa lama saudara mendengar ada ancaman akan dibunuh itu? 1 hari. Pagi hari setelah malam itu. Dipanggil itu. Nah, malam itu apa kesimpulannya? Kesimpulannya saya dituduh sebagai penjahat politik, kemudian saya disuruh pulang. Oh, dituduh itu, tapi Anda diberi waktu untuk membela diri kan? Menjelaskan. Saya hanya ditanya, Mbak di sini posisinya sebagai apa, kenapa video itu bisa viral, hanya seperti itu. Terus? Kemudian saya menjelaskan saya di sini posisinya sebagai relawan. Kenapa video itu viral, bukan saya yang memviralkan. Kemudian bapaknya menuduh Mbak menyebarkan dokumen rahasia negara kalau seperti itu, Mbak. Gitu. Tapi kalau kata-kata seperti itu kan kemudian tidak serta-merta bisa dikatakan ancaman kan itu. Hanya tuduhan-tuduhan Anda membocorkan rahasia negara lah itu. Tapi besoknya baru saudara mendengar dari teman siapa itu yang mengatakan bahwa Anda diancam dibunuh itu, akan dibunuh. Teman saya yang satu dusun dengan saya. Siapa namanya? Habib. Siapa? Habib. Habib. Iya. Apa yang sudah lakukan setelah sudah mendapat ancaman itu? Sedikit yang mulia. Mic-nya tolong didekatkan, enggak terekam di risalah. Iya. Saudara Nur, setelah saudara dapat informasi dari teman bahwa saudara diancam akan dibunuh, apa yang saudara lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Anda kan punya punya komunitas itu, kenapa tidak dilaporkan secara hierarkis ke pengurus? Tidak ada? Tidak. Jadi saya 2 kali dipanggil. Malam 19 malam dan 21 malam. Ya. Jadi tanggal 21 malam itu saya diminta untuk tutup mulut dan kembali ke Semarang. Kembali ke Semarang? Iya. Memang Anda bukan tinggal di situ? Saya sedang menuntut ilmu di Semarang. Di Semarang, tapi kalau orang tua ada di situ, iya. Kampung di situ. Winongsari. Itu Anda juga tidak melakukan koordinasi dengan lembaga saudara yang saudara wakili sebagai pemantau itu, dan juga tidak ada sikap untuk lapor kepada pihak keamanan? Tidak. Apa pertimbangan Anda? Selama ancaman itu tidak langsung ke saya, maksudnya tidak berbicara langsung dengan saya bahwa saya akan dibunuh, saya merasa masih aman. Baik. Hingga sekarang bagaimana perkembangannya? Sampai sekarang pertimbangannya seperti apa, Pak? Ancaman masih ada apa tidak? Ancaman sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Untuk hadir di sini juga apakah ada yang mencoba untuk menghalangi, mempengaruhi? Tidak. Hanya saja ancaman saya mendapatkan teror dari beberapa orang. Misalnya apa? Misalnya apa teror itu? Saya mendapatkan telepon, kemudian saya dikecam seperti itu tadi, penjahat politik. Saya di grup ya?
Bukan, lewat telepon. Telepon. Iya. Oh. Jadi menteror, ada yang kemudian mencela gitu ya? Iya. Bukan ada urusan lain, misalnya urusan pacar gitu enggak? Oh, tidak. Tidak. Tidak, Pak. Dan ada. Apakah sudah yakin bahwa itu masih ada kaitannya dengan tanggal 17 itu? Saya yakin, Pak. Yakin. Saya tahu siapa yang menelpon saya. Apakah siapa itu dari pihak-pihak? Apakah dari pihak-pihak? Yang menelpon saya adalah kerabat dari. Yang menelpon saya adalah kerabat dari anggota KPPS yang mencobloskan tadi. Oh, kerabat. Iya. Apa terornya? Hanya berupa tuduhan. Iya, ada ancaman? Ancaman. Ancaman ada? Ancamannya seperti apa, Pak? Ya itu, makanya kalau tuduhan kan, Anda yang menyebarkan video itu kan, itu terus awas, hati-hati. Ya saya iya hati-hati. Nanti kalau sampai saudara saya ditangkap polisi, kamu orang yang pertama kali saya salahkan. Oh, salahkan. Ya. Artinya tidak selalu menyerang nyawa, itu bisa juga Anda juga akan dipolisikan misalnya kan? Bagaimana Anda menafsirkan bahasanya itu? Ya disalahkan di sini kan disalahkan. Bisa. Iya. Oke. Bisa berupa apapun, Pak. Itu terakhir tanggal berapa? Terakhir tanggal 24 April ya. April, ini Mei, ini Juni, sudah 1,5, tapi kesini sudah tidak ada lagi ancaman itu. Oh tidak. Cuman ya? saya diteror, entah masih ada, menurut saya masih ada kaitannya dengan tanggal 17 itu. Sudah. Tapi Anda kalau konsisten kan mestinya katanya sepanjang teror itu tidak ditujukan ke saya langsung, padahal itu ada yang langsung, Anda juga tidak bersikap. Iya. Kenapa? Diancam dibunuh sepanjang itu hanya cerita orang, tidak langsung ke saya. Ya itu kan tidak diancam dibunuh. Oh. Hanya itu. Saya orang yang pertama disalahkan. Hanya dituduh itu ya. Signifikan enggak ya kemenangan 01 di sana yang kalau lupa sekali. Angka signifikan. Signifikan sekali. Signifikan. Kalau pakai sekali berarti bisa dong kira-kira 1 digit untuk pasangan 1, 2 digit untuk pasangan. Kalau untuk pasangan 01 itu 100 lebih. Untuk 01. 01. Kalau 02? Saya ingat betul itu 6. 6 ya. Iya. Oke. Nanti mungkin ada cukup? Ada yang mau ditambahkan? Nanti ada tambahan lagi ya. Kalau katakan saya tanya cukup, nggak tahu masih banyak yang tanya. Betty Kristiana atau Kristiani? Nama saya Betty Kristiana. Kristiana. Mau menjelaskan apa? Pada hari Kamis jam 19.30. Tanggal berapa dulu? Tanggal 18 April. Jam 19.30 saya melihat dan menemukan tumpukan dokumen negara berupa amplop yang bertanda tangan. Ini di mana sebentar? Di mana itu, Mbak? Di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Kampungnya apa? Di halaman Kecamatan Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Di halaman kantor kecamatan. Nggih. Memang rumahnya dekat dengan kantor kecamatan? Sangat jauh. Sangat jauh. Iya. Kok jam 19.30 ada di situ? Iya, memang saya pengen mengetahui. Oh, karena ada kegiatan pemilihan itu? Iya, betul. Memang tanggal 14 bulan 4 itu ada kegiatan apa di kantor kecamatan? Tanggal 18 April, hari Kamis. Ada kegiatan apa? Itu apa kotak suara yang dari kelurahan dibawa ke kecamatan.
Oh, memang Anda mau ikut menyaksikan, ingin mengetahui. Bukan, kebetulan memang saya pengen mengetahui gitu. Lah ya. Nggih. Apa bedanya dengan yang saya tanyakan? Oh iya. Baik, kembali kepada amplop. Nggih. Tanda tangan. Jadi amplop yang ditandatangani atau bagaimana ini? Amplop yang bertanda tangan. Amplop yang bertanda tangan. Iya, lembaran hologram, itu segel suara hologram, serta segel suara untuk pengunci yang dari plastik itu yang telah digunting, serta lembaran plano, juga plastik pembungkus kotak suara itu menggunung. Setelah dikumpulkan itu menjadi 4 karung lebih. Yang Anda lihat berserakan di halaman. Betul. Itu dalam keadaan gelap apa terang? Di halaman terang Bapak, ya samar-samar seperti itu. Apakah itu jauh dengan tempat kegiatan? Maksudnya? Kegiatan tanggal 18 kegiatannya apa karena pengen tahu saudara. Iya betul. Apa ada kegiatan apa? Ya di situ untuk apa, kotak-kotak suara yang dari kecamatan kan dikumpulkan, yang dari kelurahan dikumpulkan di kecamatan, Ji. Di situ. Iya. Ada itu ditaruh di mana kotak-kotak itu? Kotak-kotak itu disimpan di tempat penyimpanan. Di mana? Di dalam kantor kecamatan Juwangi. Dalam kantor kecamatan. Iya. Berapa jauh dengan tempat berserakannya barang-barang yang saudara temukan itu? Kurang lebih ya sekitar 20 meter. 20 meter. Iya. Itu tidak ada kotaknya? Tidak. Tidak. Anda sempat menghitung ada berapa banyak? Tidak sempat karena berserakan menggunung itu. Menggunung. Bapak, Nji. Terus di situ siapa selain saudara yang melihat? Kami berempat. Berempat. Iya betul. Tidak ada petugas kecamatan? Kami melihat waktu itu petugas kecamatan tidak ada. Petugas dari PPK ya? Tidak ada. Tidak ada. Apa yang saudara perbuat kemudian melihat barang itu? Sebut untuk dicek dulu. Tidak ada. Apa yang saudara perbuat kemudian melihat? Saya tidak pernah merasa pesan, dan di situ saya jawab seperti itu, dan jawaban orang yang menelpon tadi bilang, Ibu ini penipuan ini, Ibu ini penipuan seperti itu. Terus saya matikan HP, terus kemudian lagi saya ditelepon lagi, Ibu pesanan Ibu harus saya antar kemana, seperti itu. Ya, itu kan masih abstrak ya, masih belum jelas ancamannya. Yang ancaman secara langsung seperti apa? Tidak ada ya, hanya seperti itu. Hanya tapi merasa itu. Saya merasa jiwa saya terancam. Terancam. Nji. Itu soal rasa, soal perasaan ya. Yang orang lain nggak bisa mengukur. Tapi secara real, secara konkret, yang bentuk ancaman langsung itu apa? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan? Sudah Bapak Hakim. Ya? Waduh, kayak di mana ini jadi pakai inji-inji ini. Terakhir Pak Hartanto, apa yang mau disampaikan saudara? Baik, bismillah yang mulia. Pada tanggal 31 Maret 2019 di malam hari tepatnya. Sebentar Mas, tanggal 31 Maret. Oh, ini sebelum Pilpres ya? Betul. 2011 2019. Jam berapa? Saya jamnya lupa, Bapak. Sore, siang, malam? Malam. Jadi beredar video di grup WhatsApp, di beberapa grup di HP saya, yang berisi video tentang sebuah pertemuan yang isinya adalah deklarasi dari Bupati Kabupaten Karanganyar, Bapak Yuliatmono,
bersama ratusan bahkan sampai ribuan apa ini? orang yang di kanan kiri dan di belakang beliau melakukan deklarasi. Beliau yang memimpin dan semua peserta yang ada di situ mengikuti deklarasi yang beliau ucapkan. Beliau ini siapa? Bupati Kabupaten Karanganyar. Bupati Kabupaten Karanganyar. Itu diikuti oleh ribuan orang yang ada di kanan kiri dan di belakangnya. Ya. Di mana ini? Ya, mulai viral kan itu, Bapak. Bukan, maksudnya dilakukan di mana? Di lapangan apa? Ya, saya kan memvalidasi teman-teman yang juga dapat video itu. Selain juga saya hafal karena belum lama mengadakan acara di situ di Gedung Wanita di Kecamatan Karanganyar Kota. Karanganyar ya? Berarti jangan gitu dong. Apa? Iya Pak Hakim gitu. Iya Pak Hakim. Kalau itu dengan Mbak Jul itu. Iya, maaf Pak Hakim. Jadi ini berarti Karanganyar Solo. Betul. Bukan Boyolali lagi ya? Beda kabupaten. Jaga ke selatan ya. Oke. Tapi yang melakukan adalah Bupati Boyolali. Bupati Kabupaten Karanganyar. Karanganyar. Ya. Wah, salah tulis saya. Siapa itu? Bapak Juliatmono. Bapak Juliatmono. Budi Yuli Atmono. Ya. Yuli Atmono. Betul, Bapak. Apa bentuk deklarasinya? Deklarasinya ialah beliau mengatasnamakan keluarga besar Kabupaten Karanganyar, mengatasnamakan keluarga besar Kabupaten Karanganyar mendukung Bapak Joko Widodo selaku Capres dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Cawapres untuk menang pada pemilihan 17 April. Masih ingat saudara persisnya seperti apa sih deklarasi itu? Ya nanti di videonya ada, tapi ada juga. Ya kira-kira begini Bapak Kim. Jadi kami atas nama keluarga besar Kabupaten Karanganyar menyatakan dukungan dan pemenangan untuk Bapak Joko Widodo Capres 01 dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Cawapres 01 pada pemilu 17 April menang. Gitu. Betul. Oke. Kemudian saudara tahu itu di video WhatsApp ya? Betul, Bapak Kim. Terus apa kejadian yang saudara saksikan selanjutnya? Lantas berikutnya itu kan 31 malam banyak teman yang japri dan nanya keesokan harinya tanggal 1 April 2019 saya bersama rekan saya namanya 1 April ya? Betul, Pak Hakim. Bersama rekan saya Mas Mulyono menanyakan ya, mengklarifikasi ke Bapak Bupati dengan pesan singkat juga via WhatsApp, mengirim video tersebut kepada Bapak Bupati, menanyakan terkait video tersebut. Bahasa kami, Bapak Popo panggilan kami, apakah video ini betul dan bagaimana tanggapan Bapak? Beliau mengiyakan betul video tersebut. Dan beliau menyatakan tidak dilakukan di hari efektif, Pak. Apa? Tidak dilakukan di hari efektif. Oh, tidak dilakukan di hari kerja maksudnya? Ya, bahasanya begitu, tidak di hari efektif. Dan beliau pesan WA itu lagi. jawaban di melalui WhatsApp. Betul. Apakah sudah juga termasuk yang kirim WhatsApp? Kebetulan pakai HP-nya rekan saya tadi. Oh, sudah terus membaca jawaban ya karena kan bersamaan di situ. Jawaban Bupati itu. Ya. Bahwa iya betul, tapi itu dilakukan tidak di hari efektif. Ya, terus berikutnya beliau mengajak kami, walaupun bahasa di situ jenengan gitu, menjenengan Mas untuk ikut beliau. Bismillah gitu bahasanya. Terus apa lagi? Ya kami tanggapi waktu itu ya seharusnya pejabat daerah itu netral dan mohon maaf kami tidak berpolitik, bahasa kami begitu. Anda sempat menjawab seperti itu? Betul, sama apa beliau. hanya sesama teman yang kirim WA itu secara informal, maksudnya rasan-rasan saja
wah ini bupati kan seharusnya netral. Apa saudara kemudian membalas ajakan bupati itu seperti itu? Ya, di chattingnya ada, Pak. Dijawab Bapak Hakim, ya. bahwa bupati seharusnya netral gitu. Betul. Saya tidak mau atau bagaimana? Kami tidak berpolitik, bahasa kami gitu. Loh kan bupati yang harus netral. Kalau Anda kan Ya ini bahasa apa ya Pak ya, jawaban halus. saya. Halus. Bahasa kami, dan beliau membalas amin YRA gitu Pak. Mungkin ya Rabbal Alamin maksudnya. Oh. Bapak mestinya tidak boleh berpolitik. Kalau saya pilihan politiknya nanti saya tentukan pada hari H, kan mesti gitu. Kalau saya tidak berpolitik, Anda tidak menggunakan hak pilih. Maksud kami jawaban seperti itu kan juga kami tidak akan memberitahukan hak pilih kami yang menjadi kerahasiaan kami pribadi. Walaupun waktu itu memang. Oke, apalagi kemudian kami yang berdua. saudara ketahui yang mau ceritakan? Saya dan bersama Mas Maulana itu hanya klarifikasi itu di hari Seninnya tadi sekitar jam 3 sore. Begitu saja Bapak. Memang Anda memang punya akses untuk nomor HP-nya Bupati? Punya. Kebetulan memang tidak hanya kami sebenarnya, tapi semua sebagian besar warga, terutama yang peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat, terutama daerahnya. Saudara tidak punya data yang di video itu bahwa itu menunjukkan hari libur atau hari kerja? Biasanya kan video atau gambar itu ada di ujung bagian-bagian tertentu ada kan. Kami tidak sampai sejauh itu, nggak ada ya. Cuman menanyakan aja, mengklarifikasi kepada beliau, dan beliau mengiyakan terkait acara tersebut. Dia terus apa lagi setelah Anda jawab seperti itu, menjawab lagi? Ya tadi amin jawaban beliau yang terakhir. Amin. Gitu. Sudah itu saja secara komunikasi. Berikutnya teman saya Mas Maulana tadi berapa kali mencoba WhatsApp juga, karena kami memang terbiasa dengan teman-teman di sana termasuk ke Bawaslu, tapi memang kurang direspon. Ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah seperti itu. Cukup. Baik.